Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca pengantar dari I'anatul Mustafid Syarah Kitab At-Tauhid Lil-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Al-Hambali rahimahullah. Di pertemuan yang kedua masih di pengantar halaman 10 ya. Muqaddimah di sini di halaman 10. Qala Syekh Shalih hafizahullah, wa min haula'il ladzina wasafahum al-Imam Ahmad bihadhil awsafil 'azimah Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddidu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan di antara mereka orang-orang yang dipuji-puji, disanjung-sanjung oleh Al-Imam Ahmad bihadhil awsafil 'azimah, dengan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan yang agung tadi dalam muqaddimah Ar-Radd' 'alal Jahmiyah ya, adalah Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid, Syekhul Islam Al-Imam ya. Al-Imam itu ma min sya'nihi an yuqtada bihi, orang yang pantas untuk dijadikan panutan ya, itu gelar imam ya, orang yang pantas untuk dijadikan panutan ya. Al-Mujaddid yang apa? Al-Mujaddid menghidupkan kembali ya ajaran-ajaran Islam yang sudah rusak atau sudah mati. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi di antara ya orang-orang yang masuk dalam pujian sanjungan Imam Ahmad, ini mereka adalah ahlul ilm, para ulama, adalah Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Faqad waqafa mauqifan 'aziman. Beliau Syekh Muhammad ini ya benar-benar telah ya menunjukkan atau melakukan tindakan yang sangat agung ya, telah melakukan sikap yang sangat besar min mawaqifi haula'il a'immah, dari tindakan-tindakan dan langkah-langkah para ulama-ulama besar sebelumnya fi muwajahati at-taghyirat, fi muwajahati at-taghayyurat, dalam menghadapi berbagai perubahan alati hadatsat fi mujtama'ihi, yang terjadi di tengah masyarakat beliau. Jadi Syekh Muhammad telah mengambil sikap, langkah dan tindakan sebagaimana para ulama-ulama besar sebelumnya dalam menyikapi, menanggapi, menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakatnya. Min hirafin ya, apa perubahan yang terjadi di tengah masyarakat beliau? Min inhirafin fil aqidah, berupa inhiraf, penyimpangan fil aqidah, dalam aqidah, wangkisamin fil hukmi ya, terpecah belah dalam ya pemerintahan, wastishra'in lil adatil jahiliyah, tersebarnya apa al-adat, tradisi-tradisi jahiliyah fil hadirah wal badiyah, baik di masyarakat perkotaan wal badiyah ataupun masyarakat pinggiran. Syirkun fil ibadah ya, berupa kesyirikan dalam ibadah, wa mukhalafatun lisyara' fil hukmi bainan nas ya, menyelisihi syariat dalam ya mengatur masyarakat, dalam menetapkan hukum, menerapkan hukum kepada masyarakat. Warwajun lisuqi sya'wadati was-sihri ya, dan derasnya pemasaran
apa asy'awadha was-sihr, ya, sihir, ya, dan perdukunan, wa ta'tilul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan dikebirinya amar ma'ruf nahi munkar, raghma kathrati wujudil ulama'i fihim, meskipun, ya, keberadaan ulama di tengah mereka itu banyak, ya, keberadaan ulama di tengah mereka banyak, tetapi kesyirikan dalam ibadah merajalela, menyelisih syariat dalam menerapkan hukum kepada masyarakat pun merajalela, perdukunan dan sihir juga laku keras, dipasarkan laku keras, ya, amar ma'ruf nahi munkar juga dikebiri, ya, padahal ulama banyak. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh ini tercatat, terdokumentasi dalam apa? Tarikh Ibn Ghanam misalkan, atau dalam perkataan-perkataan Asy-Syaukani misalkan, yang apa namanya pernah kita baca bagaimana Asy-Syaukani dan As-San'ani mengeluhkan banyaknya ulama, tapi juga banyak terjadi perubahan di tengah-tengah masyarakat, ya. Raghma kathrati wujudil ulama'i fihim al-mutabahhirin, meskipun banyak ulama di tengah mereka al-mutabahhirin yang pakar fi masailil fiqhil far'iyah, dalam persoalan-persoalan fikih cabang, ya, dalam persoalan-persoalan fikih cabang, ya. Untuk membuktikan itu mudah, ya, antum lihat kitab-kitab yang ditulis, ya, di zaman apa namanya 100 tahun Syekh Muhammad, ya, menjelang lahir, tumbuh besar, masa belajar sampai masa dakwah beliau, sampai beliau wafat. Antum lihat dalam satu abad itu, ya, atau mendekati satu abad itu, kitab-kitab karya yang ditulis oleh para ulama apa yang ada di saat itu, ya. Adakah kitab yang membahas tentang syirik ibadah, yang membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar, yang membahas tentang apa penyimpangan-penyimpangan dalam kekuasaan pemerintahan dan hukum, ya, dalam masalah-masalah sihir dan sebagainya? Adakah, ya? Atau justru yang banyak adalah buku-buku tentang nahwu, tentang syair, adab, tentang apa, balaghah, tentang fikih, ya, tentang adab dan akhlak, ya. Yang kedua yang banyak kita akan dapati, ya. Dan mereka para ulama saat itu saling apa? Saling kontes, saling bersaing, ya, untuk menghasilkan kitab-kitab di bidang fikih dan sejenisnya. Tapi kitab-kitab di bidang tauhid, ya, tidak seperti generasi-generasi salaf dulu, ya. Lakinnal ibrata laysat biwujudil ulama, ya, wa wafratihim duna an yakuna lahum atharun, ya, duna an yakuna lahum atharu fa'alin fil islahi. Tapi yang menjadi tolok ukur, laisat, bukanlah biwujudul ulama, keberadaan ulama aufratihim, dan banyaknya mereka, bukan. Duna an yakun lahum atharu fa'al, ya, sementara mereka tidak memiliki pengaruh yang aktif fil islah, dalam memperbaiki keadaan masyarakat, ya, tidak memiliki efek itu, ya, pengaruh yang kuat, ya, pengaruh yang aktif, efek yang kuat dalam apa, memperbaiki masyarakat. Nah, bukan itu yang menjadi tolak ukur. Banyak ulama tapi, ya, mereka tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperbaiki masyarakat, bukan itu, ya.
Banu Israel contohnya Bani Israel. Halaku fihim ulama, mereka binasa sementara di tengah-tengah mereka banyak ulama. Ya. Falamma lam yakum ulama'uhum bima aujaballahu alaihim minan nushi wal islah. Tatkala ulama mereka tidak menjalankan apa yang Allah wajibkan atas mereka minan nushi wal islah, berupa an-nush, ya, memberikan nasihat, bimbingan, ya, wal islah, dan memperbaiki kondisi masyarakat, tasallatu alaihimus syaitan, maka setan, ya, memperdaya mereka, menguasai mereka. Ini kalau ulama tidak menjalankan kewajiban mereka memperbaiki masyarakat, ya, membimbing dan menasihati masyarakat, maka setan memperdaya mereka, menguasai mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwani wa aklihimus shat. Dan engkau lihat wahai Nabi SAW, katsiran minhum, banyak dari Bani Israel itu yusari'una fil itsm, berlomba-lomba dalam mengerjakan dosa. Kau lihat banyak dari mereka itu, ya, berlomba-lomba dalam mengerjakan dosa, wal udwan, dalam permusuhan satu dengan yang lainnya dalam perkara duniawi, wa aklihimus suht, dan dalam memakan harta haram, harta dari riba, dari transaksi-transaksi yang haram dan sebagainya. Demikian juga riswah, ya, korupsi. Ya, ini kondisi masyarakat Yahudi, Bani Israel. Yusari'una fil itsm, mereka itu berlomba-lomba, ya, dalam apa? Berbuat dosa. Wal udwan, mereka saling bermusuhan dalam perkara duniawi, ya. Wa aklihimus suht, dan mereka, ya, berlomba-lomba dalam apa? Memakan harta yang haram. Labi sama kanu ya'malun, betapa buruk apa yang mereka perbuat. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aklihimus shat. Ya. Mengapakah gitu kalau ini pertanyaannya? Maka apakah ar-rabbaniyun wal ahbar tidak melarang mereka? Atau laula, seandainya Rabbaniyun, para ulama, wal ahbar, para ahli ibadah, para pendeta, melarang mereka dari perkataan dosa mereka dan perbuatan mereka memakan harta haram. Labi sama kanu yasnaun, betapa buruk apa yang mereka perbuat. Innahu lama waqafa hadzal imamu min mujtama'ihi al-munharifi aktsara mimman fihi mauqif as-sidqi wan nasihah khalusa hadzal mujtama'u mimma waqa'a fihi min asbabi halakihi. Bahwasanya tatkala hadzal imam, siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini rahimahullah, waqafa min mujtama'ihi, mengambil sikap, mengambil langkah terhadap masyarakatnya al-munharifi yang menyimpang, aktsar mimman fihi, ya, di mana penyimpangan itu adalah pelakunya adalah kebanyakan orang-orang yang ada di masyarakat itu, mauqifas sidqi wan nasihah, dengan langkah kejujuran dan nasihat kepada mereka. Khalusa hadzal mujtama'u, maka terbebaslah masyarakat beliau itu mimma waqa'a fihi min asbabi halakihi, dari, ya, keburukan-keburukan yang telah mereka perbuat, yang mereka terjerumus di dalamnya, yang menjadi sebab kebinasaan mereka. Ma'anahu rajulun wahid, padahal beliau hanya satu orang. Padahal beliau hanya satu orang. Walakin kamakil, hanya saja meskipun satu orang yang mengambil langkah dan sikap memperbaiki masyarakat yang kebanyakan, ya, warganya itu rusak,
melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab kebinasaan. Meskipun satu orang, annasu ya alfun minhumu kawahidin wa wahidu kal alfi in apa? In amrun ana au uni, in amrun uni. Ya. Wan nasu alfun minhumu kawahidin wa wahidun kal alfi in amrun uni. Ya. 1000 orang dari mereka kawahidin. Itu hanyalah seperti satu orang saja. Wa wahidun ya. Sebaliknya satu orang kal alf seperti 1000 orang in amrun uni. Ya. Kalau ya perintah-perintahnya itu ditaati. Dan yang membedakan beliau dengan para muslihin, para pembaharu agama di tengah masyarakat yang rusak, yang lain selain beliau, itu adalah apa? Al-ihtimam ya bi iqamatid daulah al-islamiyah. Ini yang membedakan. Ya. Beliau punya perhatian besar untuk membentuk sebuah daulah Islamiyah, sebuah kerajaan ya yang menerapkan syariat Islam. Itu ya yang membedakan. Yang lain ya tidak, bahkan lebih parah lagi, sebagian menganggap itu sebagai bid'ah. Ya. Coba perhatikan hasilnya. Masya Allah ya, hasilnya bisa dirasakan keberkahannya dakwah beliau sampai sekarang 300 tahun ya, dari 1200 sampai sekarang hampir 300 tahun ya, oleh kaum muslimin seluruh dunia. Padahal kalau antum perhatikan ya, daftar murid beliau ketika beliau berdakwah, daftar murid ya, murid khas gitu ya, yang mulazim, yang mulazamah dengan beliau mungkin tidak banyak ya, tapi ulama yang lain yang melakukan islah padahal sudah besar, Syekh Mukbil misalkan, beliau tidak memiliki ihtimam iqamatud daulah Islamiyah, meskipun muridnya belasan ribu yang tiap hari mulazamah belajar kepada beliau ya, seakan-akan apa? Seakan-akan hilang begitu saja ya, dengan apa? Dengan diperangi oleh Syiah yang jumlahnya tidak sampai 100. Antum tahu Syiah Houthi itu ketika menghancurkan Damaj nggak nyampe 100 jumlahnya. Murid yang belasan ribu itu hilang, ma'hadnya tutup ya, hancur, dikuasai oleh Syiah. Markas-markas yang lain juga begitu ya. Kalau Asy-Syaukani laisalahu a'wan, Syaukani diceritakan tidak memiliki apa namanya, murid-murid khusus, orang-orang yang istilahnya itu sebarisan dengan beliau. Syaukani sampai beliau ceritakan ya, orang itu takut untuk datang ke majelis beliau karena di pintu-pintu masjid itu orang-orang Syiah ya menghunuskan pedangnya ya, siapa yang ikut duduk di majelisnya Syaukani keluar disembelih, keluar masjid disembelih sama orang Syiah. Sanani juga begitu. Nah, jadi barakallahu fikum ya, itu hal yang membedakan ya, hal yang membedakan di zaman, kenapa? Di zaman beliau Syekh Muhammad itu hidup ya, tidak ada daulah Islamiyah ya yang menerapkan apa? Tatbik syariah ya. Kalau di zaman itu tidak ada.
Ottoman tidak menggunakan hukum syariat. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ada apa buku yang kita yang apa namanya ditulis, ya, pemikiran politik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kalau diterjemahkan, ya, kalau diterjemahkan itu pemikiran politik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, apa judulnya ya, Mawaqif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab fi as-siyasah atau begitu, ya, pemikiran politik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada kitabnya di rumah itu, ya, dulu saya dapat kirimannya pas bangun ini 2000 berapa, 15 ya, pas kita bangun ini dulu, ya. Nah, itu penting dan itu diikuti oleh penerus beliau, ya, baik dari unsur penguasanya Ahlus Su'ud ataupun dari unsur ulamanya Ahlus Syekh. Mereka memiliki ihtimam yang besar, ya, terhadap apa? Eksistensi daulah Islamiyah, kerajaan tauhid wa sunnah, ya. Wa hakadha sunnatullah la tataghayyar, ya, dan begitulah sunnatullah itu tidak berubah, ya. Fal ummatu la tanhadhu min kabwatiha, ya, umat itu tidak akan bangkit dari keterpurukannya, wala tastaiqidhu min raqadatiha, dan mereka tidak akan terbangun dari tidurnya illa bi taufiqillah, melainkan dengan taufik dari Allah, thumma bi juhudi ulama'ihal mukhlisin wa du'atihan nasihin, kemudian melalui perjuangan ulama-ulama yang mukhlis, ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang tidak tendensius, tapi ulama-ulama yang mukhlis, yang ikhlas, wa du'atihan nasihin, dan para da'inya yang nasihin, yang memiliki itikat baik terhadap masyarakat dan agamanya, ya. Sehebat itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sehebat itu, ya. Tidak kemudian tinggal di istana begitu, megah gitu, tidak. Di tempat biasa saja, di rumah biasa saja. Begitu penerusnya beliau begitu, ya, menjadi ulama yang membersamai, ya, para penguasa, ya, kerajaan Saudi Arabia, kerajaan tauhid was sunnah itu. Mereka tinggal di tempat tinggal yang biasa saja, ya. Wa rahimallah al-imam Malikan, semoga Allah merahmati Imam Malik, haitsu yaqul, beliau mengatakan, la yasluhu atau la yuslihu akhir hadhil ummah, ya, illa ma aslaha awwalaha. Kalau kalimatnya begini maka la yuslihu mutaaddi, ya. Kalau kalimatnya la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima, ya, illa bima aslaha awwalaha atau illa bima saluha bihi awwaluha. La yuslihu akhir hadhil ummah, tidak akan memperbaiki keadaan akhir umat ini illa ma aslaha awwalaha, kecuali apa yang telah memperbaiki generasi awal umat ini, ya. Ini Alkitab wa sunnah wa tabibu dzakal alimur rabbani, kata Ibnu Qayyim, ya kan. Wa mamtazat hadhil ummatu ala ghairiha minal umam illa biqiyamiha bil islahi wad da'wa ila Allah. Tidak ada yang membedakan, yang mengistimewakan umat ini ala ghairiha minal umam, atas umat-umat yang lain, illa biqiyamiha, kecuali kalau umat ini menjalankan islah, menjalankan perbaikan, ya, menjalankan perbaikan terhadap internal mereka ataupun eksternalnya,
wa dakwah ilallah, dan dakwah ilallah. Tidak ada yang mengistimewakan umat ini dari umat-umat yang lainnya kecuali apa? Kalau umat ini menjalankan islah wa dakwah, menjalankan perbaikan masyarakat dan dakwah ilallah, dakwah tauhid was sunnah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Apa? Bagaimana menjadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ya, kalian memerintahkan kema'rufan wa tanhauna 'anil munkar, melarang kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ya. Jadi ini alamat khairiyatul ummah. Ya. Tanda baiknya umat ini kalau al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wal iman itu masih tetap eksis di tengah-tengah umat ini. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yad'una ilal khair, yang mengajak manusia kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan mereka kepada kema'rufan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang muflihun, yang beruntung. Ya, ini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab wa Kitab Tauhid. Sekarang kisah tentang Syekh Muhammad dan Kitab Tauhid. Huwal imamul allamatu. Al-imam apa tadi? Man min sya'nihi an yuqtada bihi. Imam itu artinya orang yang pantas untuk dijadikan panutan dalam kebaikan. Ya. Al-allamah sighah mubalaghah dari alim. Ya, yang apa? Yang banyak ilmunya. Al-allamah, yang banyak ilmunya, yang luas ilmunya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu luas ilmunya. Ya, dikisahkan di akhir hayat beliau punya putri yang namanya Fatimah. Ya, beliau punya putri yang namanya Fatimah. Diceritakan bahwa di akhir hayat beliau itu beliau murojaah, yakni setoran, ya, hafalan alfiyah, ya, Ibnu Malik kepada putrinya ini, Fatimah ini, ya, di akhir hayat beliau. Murojaah, hafalan apa? Alfiyah Ibnu Malik, alfiyah dalam nahwu, ya, kepada putrinya ini, ya, bil ghaib. Ya, kalau kita ini, ya, bil kitab aja kadang datang, kadang enggak, ya kan? Kadang malas-malesan, murojaahnya pakai kitab padahal kan. Bukan bil ghaib. Enggak, bil ghaib itu di luar kepala, ya kan? Hafalan. Oh iya. Beliau punya banyak karya hampir di setiap disiplin ilmu loh. Hampir di setiap disiplin ilmu beliau nulis. Ya. Dalam tauhid, dalam akidah, dalam tauhid beliau punya serial, dalam akidah beliau menulis, ya, risalah ila ahli qasim, ya. Dalam fikih, ya, fikih masail beliau menulis apa? Mukhtasar Zadul Ma'ad, dan juga menulis apa? Al-Jam'u, ya, baina syarh al-kabir wal insaf, ya, al-jama' baina syarh al-kabir wal insaf. Syarh kabir dan al-insaf itu dua kitab induk dalam mazhab al-Hambali. Oleh beliau dijamak dan diringkas. Ya, disatukan kemudian diringkas dalam fikih. Ya, dalam fikih hadis beliau, ya, banyak sekali. Ya, dalam fikih hadis beliau banyak sekali. Bahkan disebutkan bahwa dalam mazhab al-Hambali itu ada himpunan hadis fikih yang terbesar yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Himpunan hadis fikih yang terbesar ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, itu ada di dalam, ya,
Jami' Mu'alafat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Kemudian ya, dalam sirah ya, beliau bikin mukhtasar sirah, dan beliau juga membuat sittah mawadhi' minas sirah. Ya. Dalam tafsir beliau menulis tafsir ayat minal Qur'anil Karim. Ya. Banyak. Jadi Masya Allah ya, beliau dalam ilmu sanad ya, beliau juga seorang yang muhtam ya, orang yang perhatian serius, punya inayah ya, yang azimah terhadap sanad ya. Beliau belajar kitab-kitab hadis bersanad dan kitab-kitab ulama bersanad ke Madinah ya, Syekh Hayatullah Sindi, kemudian rehlah lanjut ke Basrah kepada para ulama, sehingga beliau memiliki banyak sanad ya, memiliki banyak sanad, subhanallah, dalam berbagai disiplin ilmu ya. Jadi Syekh, makanya Al-Allamah beliau, Al-Allamah, luas ilmunya, Al-Mujahid As-Sabir, beliau seorang mujahid ya, yang ikut serta berjihad bersama Malik siapa? Al-Imam Muhammad bin Su'ud ya, As-Sabir, yang sabar dalam jihadnya ya. Dikisahkan bahwa beliau setiap ba'da subuh di camp mujahidin itu beliau mengajarkan kitab At-Tauhid, kitab Al-Usul Tsalatsah ya, dibacakan terus diulang-ulang di camp mujahidin ya, di camp mujahidin. Ini sampai sekarang ya, di markas-markas militer kerajaan Saudi Arabia sampai sekarang itu ada pembacaan itu ya. Dulu di sebagian markas tentara di negara kita juga ada yang membacakan itu ya, terjemahan Taisir Azizil Hamid ya, yang diterjemahkan oleh Kolonel Sujarwo ya kan. Saya masih sempat ketemu itu di salah satu batalion, masjid batalion infanteri itu, terjemahan itu iya, sempat nemukan itu ya, dan masih sempat ada berapa anggota yang baca itu ya, yang baca itu habis maghrib itu berapa orang baca gitu. Tak kira tadinya itu membaca Fadha'il Amal, ternyata membaca terjemahan itu iya. Masih sempat ketemu saya, belum lama ya, saya STM waktu itu. Ad-da'i ilallah ala basirah, seorang da'i ilallah ala basirah, di atas ilmu. Wal mujaddid li dinillah fil qarni tsani asyar ya, pembaharu Islam di abad ke-12 min hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Al-Musharrafi At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali ya, Al-Hambali, beliau bermadhabkan Hambali ya, dari dari lahir sudah jadi Hambali ya, dari lahir sudah jadi Hambali. Belajarnya juga kepada para ulama Hanabilah ya. Karena beliau dari turunan dari ulama bermadzhab Hambali. Syekh Shalih Al-Fauzan itu begitu. Syekh Shalih Al-Fauzan itu terhitung cucu buyut atau cucu dari Syekh Abdullah Babutain, dari jalur ibunya, dari jalur nenek ya, dari jalur nenek itu beliau adalah cucu dari Syekh Abdullah Babutain Al-Hambali, mufti Hanabilah di zamannya ya. Sehingga beliau Syekh Shalih sejak lahir Hambali ya, sekolah di madrasah Hanabilah terus sampai jadi doktor di masyayikh di madrasah Hanabilah ya. Dan beliau doktor pertama yang dilahirkan oleh Universitas Imam Muhammad bin Su'ud Riyadh ya, dengan disertasinya Kitabul At'imah, Kitab Al-Azimah, kitab yang membahas tentang
hukum-hukum makanan-makanan, Kitabul At'imah. Ya. Kalau tesisnya beliau tentang faraid. Tesisnya beliau tentang faraid. Tentang kitab pembahasan waris. Ya. Jadi beliau fikih. Ya. 1 syariah, 2 fikih, 3 fikih. Ya. Wulida fil Uyainah sanata alaf, ya, 15 ba'dal mi'ah min hijratin nabawiyah. Syekh Muhammad lahir di Uyainah tahun 1115 Hijriyah, wa nasya'a fi baiti ilmin wa ri'asatin wa syaraf. Beliau tumbuh di, ya, rumah ilmu, yakni rumah yang isinya para ulama, wariasah wasyaraf, pejabat. Ya. Fa abuhu Abdul Wahhab, ayah beliau yang bernama Abdul Wahhab bin Sulaiman, ya, An-Najdi, kana faqihan qadhiyan. Beliau adalah seorang ulama Hambali, juga sebagai qadhi. Ya, sebagai qadhi. Qadhi apa qadhi? Ya, hakim agama. Sebagai hakim agama. Wajadduhu Sulaiman al-Musyarrafi, kakek beliau Sulaiman, kana muftiya biladin Najd wa ra'isa ulama'iha, adalah mufti Najd dan, ya, ketua para ulama di Najd, ya, kepala para ulama di Najd. Wa a'mamuhu, paman-paman beliau, wa abna'u a'mamihi, serta sepupu-sepupu beliau. Abna'u a'mam kan sepupu, ya, anak dari paman kan sepupu kan. Paman-paman beliau dan sepupu-sepupu beliau kanu ahla rif'atin wa ilmin wa makanah, para pejabat yang punya kedudukan di tengah masyarakat, para tokoh, para ulama, ya, para ahli ilm. Kanat baldatuhul Uyainah wa majawaraha min biladin Najd ya ta'ujju bil ulama. Ya, kota beliau yaitu Uyainah dan wa majawaraha min biladin Najd, dan sekitarnya dari negeri Najd itu, ya, makmur dengan para ulama, ya, ramai dengan para ulama. Ta'ujju kan apa? Menyala, ya kan? Menyala oleh para ulama. Ya, alladzina kanu ala silatin wathiqah bi ulama'il Hanabilah fi Syam, Filastin, ghairiha. Para ulama yang mereka punya apa? Silatin wathiqah, ya, punya diplomasi yang kuat, hubungan yang kuat dengan ulama-ulama bermadzhab Hambali yang ada di Syam, ya, Suriah, Damaskus, wa Filastin, dan ghairiha, dan yang lainnya, Palestina dan yang lainnya. Wa kana fihim fuqaha mutabahhiruna fil fiqh, di, ya, di tengah-tengah mereka itu ada banyak fuqaha yang pakar dalam fikih. Salah satunya guru beliau Ibnu Fairuz, ya, Ibnu Fairuz Al-Jadd. Ibnu Fairuz itu ada 3, ya. Ibnu Fairuz Al-Jadd yang punya hasyiah Raudhul Murbi, ya, itu kakek Ibnu Fairuz, kakek. Tiga-tiganya Ibnu Fairuz panggilannya. Ibnu Fairuz kakek itu guru Syekh Muhammad. Kemudian yang ketiga dulu yang kita ceritakan, ya, Ibnu Fairuz Al-Hafid, cucu. Ini yang memusuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, yang menulis, ya, syubhat-syubhat dan dibantah oleh Syekh Muhammad dalam kitab apa? Kasyfu Syubuhat. Ini Ibnu Fairuz Al-Hafid, cucu. Ya, jadi apa namanya, nggak benar kalau ada yang mengatakan Muhammad bin Abdul Wahhab menulis kitab Kasyfu Syubhat untuk membantah gurunya. Bukan, ini Ibnu Fairuz yang cucu, ya. Ibnu Fairuz yang cucu ini levelnya di bawah
Syekh Muhammad. Bukan yang punya tulisan hasyiah Raud. Ya. Sedangkan Ibnu Fairuz al-Ab yang bapak, ya, Ibnu Fairuz yang tengah yang bapak, anaknya yang Al-Jad yang anak guru dari Syekh Muhammad ini laisa lahu dzikr. Ya, enggak ada kisahnya. Keterkaitannya dengan Muhammad bin Abdul Wahab, enggak ada kisahnya. Ya. Hafidz Syekh Muhammad Al-Qur'an saghiran. Syekh Muhammad hafal Quran ketika di usia yang masih kecil. Ya, belum balik. Wa qara al-fiqh wa tafsir wal hadits ala abihi wa ulama'i baladihi. Kemudian beliau belajar fikih, tafsir, hadis kepada ayahandanya dan kepada ulama-ulama di kotanya. Hatta alamma bima indahum. Ya, sampai beliau alamma, menguasai betul, ya, terhadap ilmu-ilmu yang dimiliki oleh mereka. Fi waqtin yasir, dalam waktu yang singkat. Ma'at tarawwi wal munaqashah wat tadqiq, dibarengi dengan apa? Tarawwi, munaqashah, diskusi, ya, wat tadqiq, dan pengkajian yang rinci, yang detail. Hatta ujiba bihi waliduhu wa masyayikhuhu wa zumalahu, sampai-sampai ayahanda beliau, guru-guru beliau dan teman-teman belajar beliau ujiba bihi, kagum dengan beliau. Ya, mirip dengan siapa? Mirip dengan siapa? Ibnu Taimiyah. Ya, mirip dengan Ibnu Taimiyah. Ya, antum bayangkan aja, kalau usianya udah kakek-kakek, masih sempat setoran apa? Manzumah Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu nahwu. Ya, saya aja bergurunya belum khatam Alfiyah Ibnu Malik. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Di usia lanjut, apalagi hafalannya terhadap yang lain kan? Iya. Summa tatala ilal masjid. Kemudian beliau, ya, punya penasaran, punya apa namanya, ambisi, ya, ilal masjid minal ilm, untuk meningkatkan ilmunya. Fa aqbala ala kitabillah, maka beliau kemudian, ya, perhatian serius terhadap Al-Qur'an wa tafsirihi, dan tafsirnya, qiraatan, ya, membacanya dengan serius, tadabbur, mentadaburnya, wastimbaton, ya, dan mengambil hukum darinya. Wa ala sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga beliau memiliki apa, perhatian serius membaca, mentadaburi, ya, mengambil hukum dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wastantaja minhum al istintajat al ajibah, dan beliau melahirkan hasil-hasil karya yang menakjubkan, ya, dari apa? Dari keseriusannya mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Wa qad dawwana hadhil istinbatat al-mufidah fi kutubihi wa rasailihi wa fatawihi. Ya, hasil kesimpulan-kesimpulan pengkajian beliau terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW itu beliau dawwanahu, beliau catat, beliau tulis fi kutubihi, dalam, ya, buku-buku beliau, rasailihi, surat-surat dakwah beliau, wa fatawihi, dalam fatwa-fatwa beliau. Wa akafa ala kutubi syaikhain, dan beliau, ya, mengiktikafi, apa mengiktikafi itu? Menekuni, ya, menekuni kitab-kitab karya dua syekh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim, ya, menekuni kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, khususan kutubul aqidah, wabil khusus kitab-kitab aqidah, yang bil khusus kitab-kitab, terutama ketika beliau di Basrah, Di Basrah banyak sekali, ya, di Basrah banyak sekali
ya apa namanya, peninggalan-peninggalan, artefak-artefak, dokumen-dokumen Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-murid beliau ya di Basrah ya. Wallahu alam. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan tentang kisah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di pertemuan yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya, membaca sejarah hidup orang soleh, ya, baik dari kalangan para nabi ataupun para wali, ya, itu akan melahirkan keistiqomahan, ya, sebagaimana di penutup surat Hud itu, ya. Naqussu 'alaika min amba'ir rusuli linutsabbita bihi fu'adak. Linutsabbita bihi fu'adak. Ya, untuk membuat hatimu tegar dan istiqamah di atas Islam ini. Ya. Wallahul musta'an.